Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem development method berbasis web pada sistem pengkajian. Nah, referensi ini berasal dari Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer dan Informasi Volume 2 Nomor 1 tahun 2020. Halaman 33-38 ISSN 26856565. Peranan sistem dan prosedur akuntansi berpengaruh terhadap pengkajian dalam suatu perusahaan. Salah satu yang dimaksud adalah sistem informasi yang memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, sistem akuntansi didefinisikan sebagai organisasi formulir dan catatan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi. Sistem akuntansi pengkajian merupakan serangkaian aktivitas-aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif, termasuk di dalamnya penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya. Sistem akuntansi yang tidak terorganisir dengan baik pada suatu perusahaan dapat menimbulkan suatu kerugian. Misalnya, terjadi pembayaran yang fiktif atau pengalokasian biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, sistem dan prosedur yang dijadikan topik dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur atas penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada PT Cipta Daya Sejatiluhur. Nah, PT Cipta Daya Sejatiluhur ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Prosedur penggajian dan pengupahan karyawan di PT ini masih memiliki kelemahan, yaitu pembayaran premi tonase yang dijalankan menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, pembuatan cek juga masih bersifat manual. Nah, dalam penelitian ini di sini menggunakan metode Agile. Nah, Agile ini adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, Agile ini memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, dan bebas bergerak, sehingga diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan. Di dalam metode Agile terdapat dua pemodelan di dalamnya, yaitu interaktif model dan incremental model. Model interaktif yang nantinya akan dipergunakan untuk penyelesaian rumusan masalah. Interaktif model akan membentuk gambaran produk secara kasar di awal untuk kemudian direview dan ditingkatkan pada setiap iterasi hingga sempurna. Sedangkan incremental sifatnya modular, seperti puzzle. Setiap modul harus dikerjakan dalam sebuah literasi. Setiap modul dikerjakan untuk mendukung metode Agile yang sudah dibuat, maka akan menggunakan metode Dynamic System Development Method atau DSDM sebagai kerangka ataupun framework. Nah, ini dia adalah contoh kerangka kerja framework untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas, yaitu kerangka Dynamic System Development Method atau DSDM. Yang pertama ada studi. Nah, studi ini dibagi menjadi dua, yaitu studi kelayakan dan studi bisnis. Yang kedua ada iterasi model fungsional. Nah, iterasi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama mengidentifikasi fungsional prototype. Yang kedua menerima rencana dan jadwal. Yang ketiga membuat fungsional prototype. Dan yang keempat meninjau fungsional prototype. Nah, yang ketiga ada merancang dan membangun integrasi. Nah, bagian ini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi desain prototype. Setelah itu menyetujui rencana dan jadwal, membuat desain prototype dan meninjau desain prototype. Nah, yang terakhir ada implementasi. Nah, implementasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu persetujuan dan pedoman pengguna. Yang kedua melatih pengguna, yang ketiga implementasi, dan yang keempat meninjau bisnis. Selanjutnya ada metode Scrum. Nah, Scrum ini merupakan sebuah pendekatan dari Agile yang dilakukan untuk mengembangkan produk serta layanan agar lebih inovatif. Nah, Scrum ini menekankan pada penggunaan skalabel. Pentingnya penggunaan Scrum dalam suatu tim yang diorganisir secara perorangan. Setelah itu diuraikan oleh masing-masing manajemen
dalam setiap proses dalam tim tersebut. Selanjutnya ada extreme programming. Nah, metode extreme programming ini pertama kali ditemukan oleh Ken Beck, seorang pakar software engineering yang membuat proyek C3 atau Crystal Comprehensive Compensation. Selanjutnya ada kode Igniter, yaitu sebuah framework PHP yang dapat membantu mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP. Nah, kode Igniter ini diciptakan oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Kode Igniter ini pada dasarnya diciptakan sebagai toolkit sederhana dan elegan, memungkinkan pengembangan yang cepat dari segi website ataupun web application. Selanjutnya ada basis data. Basis data ini terdiri dari dua kata, yaitu basis data dan data. Yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas, gudang, atau tempat berkumpul. Sedangkan data adalah fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf simbol, teks gambar, bunyi, atau kombinasinya. Selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language, yaitu pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Nah, yang terakhir ini ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel wireless. Nah, selanjutnya adalah fase-fase DSDM. Yang pertama yaitu feasibility study. Nah, tahap ini akan membahas dampak yang mungkin akan terjadi apabila sistem lama masih terus dipakai dan memutuskan langkah yang akan diambil pada masa depan proyek. Dan yang kedua ada business study. Nah, fase ini akan membahas analisis bisnis dan teknologi dari sebuah sistem. Yang ketiga ada functional model iteration. Nah, fase ini memiliki tujuan untuk memberikan model fungsional yang terdiri dari kedua prototipe perangkat lunak yang bekerja dan model statis. Dan yang keempat adalah design dan build iteration. Nah, design and build iteration ini merancang sebuah sistem berdasarkan prioritas dan membangun sebuah sistem berdasarkan fungsi model yang telah dibuat. Nah, dan yang terakhir adalah implementation phase. Nah, pada tahap ini, implementasi ini dilakukan pelatihan pengguna sistem baru kepada user. Sumber yang dibutuhkan dan peningkatan kemahiran user dalam menggunakan komputer sekaligus melihat apakah ada bug ataupun error pada sistem agar nantinya dapat ditangani seiring sistem berjalan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yang ditulis oleh penulis tersebut yaitu dengan adanya aplikasi penggajian premi karyawan kelapa sawit ini berbasis web, terbukti diterapkannya memudahkan user untuk mengelola data proses penggajian kelapa sawit secara tepat dan akurat. Terbukti aplikasi penggajian kelapa sawit ini berbasis website dapat memantau secara up-to-date mengenai laporan produksi dan premi karyawan. Nah, data up-to-date ini dapat dilihat dari halaman dashboard sistem dengan pengaturan per hari, per minggu, maupun per tahun. Nah, dari penelitian ini semoga perusahaan dapat meningkatkan kualitas dari sistem penggajian ini, semoga bermanfaat dan dapat memperlancar hubungan antara karyawan dengan perusahaan.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.